خصوصا حضرة سيدنا الشيخ الدكتور الجيلاني ويتبع إلى حضرة خصوصا مؤلف هذا الكتاب سيدنا الشيخ الإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمنا ومعلمين وأساتذتنا وأساتذتهم وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وحضرة جميع متسببنا المسلمين إلى طلوعنا وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang membahas tentang doa-doa dan zikir-zikir dari berbagai kegiatan, dari setiap aktivitas kita yang bersanad langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kemarin di minggu lalu kita sudah membahas tentang doa dan zikir yang dibaca saat kita bangun tidur namun belum selesai. Kemarin kita baru mengetengahkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Kemudian ada Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Kemudian doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yang semuanya itu adalah doa yang diucapkan setelah bangun tidur. Dan kita akan melanjutkan di hari ini doa saat kita bangun tidur yang lainnya dan juga bersumber sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai jalur para sahabat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi meriwayatkan lagi sebuah hadis yang beliau dapatkan dari kitabnya Imam Ibnu Sunni. Yang Imam Ibnu Sunni ini meriwayatkan sebuah hadis dari jalur sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bagaimana sabda Rasul? Rasul bersabda seperti ini: Ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdhata alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak seorang pun yang dia ketika bangun tidur mengucapkan doa alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapapun yang ketika bangun tidur kemudian dia mengucapkan doa tadi, maka Allah akan langsung menjawab doa orang tersebut dengan jawaban sodaqo abdi, yang artinya benar perkataanmu. Jika kamu mengatakan alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku dalam keadaan selamat dan dalam keadaan sempurna, maka
aku bangunkan tidur hari ini dalam keadaan selamat dan dalam keadaan sempurna, sehingga harimu di hari ini kamu akan menjalani kehidupan yang sempurna. Ketika kamu mengatakan asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, kamu bersaksi bahwa Allah adalah zat yang menghidupkan orang yang meninggal, maka benar perkataanmu. Allah tidak hanya menghidupkan orang yang meninggal saja, tetapi Allah juga menghidupkan spirit yang mati. Sehingga hari ini spiritmu untuk menjalani kehidupan akan aku bangkitkan, sehingga kamu akan menjalani kehidupan ini, menjalani hari ini dengan penuh spirit. Sehingga dengan mengucapkan doa ini, berdasarkan hadis ini, maka seorang hamba tadi yang mengucapkan doa tadi, dia akan menjalani hari-hari tersebut dengan penuh semangat, dengan penuh energi, dan dengan penuh kesadaran untuk semakin membuat hidupnya produktif. Ini satu doa lagi. Kemudian masih ada doa lagi yang diucapkan setelah bangun tidur, yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Di sini waraina fi sunani Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha, dari jalur sahabat, dari jalur Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan idza habba minal laili kabbara ashran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, entah itu beliau bangun sebentar atau nanti kemudian tidak tidur lagi, maka beliau kabbara ashran, mengucapkan takbir 10 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Setelah itu wahamidah ashran, membaca tahmid juga 10 kali. Alhamdulillah, 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 sampai 10 kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi ashran, dan setelah itu mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, sampai 10 kali juga. Wa qala subhanal quddus ashran, dan setelah itu beliau juga zikir subhanal quddus, subhanal quddus, subhanal quddus 10 kali juga. Wastaghfara ashran, dan setelah itu beliau beristighfar 10 kali juga. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa halala, dan kemudian beliau mengucapkan tahlil ashron 10 kali juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali juga. Jadi bangun tidur itu, kalau kita, setahu kita kan cuma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi ternyata Rasulullah doanya banyak, zikirnya banyak seperti ini. Oleh karena itu tidak heran kita ketika seorang Rasulullah dalam waktu yang cukup singkat, usia beliau hanya 63 tahun, tapi beliau telah mampu membangun peradaban yang luar biasa. Bahkan beliau dinobatkan sebagai manusia terbaik sepanjang sejarah. Dan itu diakui tidak hanya umat Islam saja, bahkan para sejarawan non-muslim pun yang mereka objektif, mereka juga mengakuinya. Ternyata ini adalah salah satu rahasianya, mengapa dalam usia yang relatif singkat Rasulullah mampu membangun peradaban yang luar biasa. Ternyata
Beliau menata hidup beliau mulai dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Kemudian setelah beliau membaca zikir-zikir tadi, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Beliau mengucapkan doa ini 10 kali. Doa ini artinya apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya, a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Perlindungan dari apa? Min dhiqid dunya, dari sempitnya kehidupan di dunia. Sehingga ketika beliau menjalani hari-hari beliau, seberat apapun tantangan yang beliau hadapi, beliau mampu menghadapinya dengan lapang dada, mampu menghadapinya dengan besar hati, dan mampu menghadapinya dengan pikiran yang dingin. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kesempitan kehidupan di dunia, wa dhiqi yaumil qiyamati, dan dari kesempitan hari kiamat. Ini beliau mengucapkannya 10 kali. Setelah itu baru beliau yaftatihu as-sholah. Baru setelah itu beliau wudu, kemudian sholat tahajud. Ini dari jalur Sayyidatina Aisyah. Masih ada lagi ternyata waraina fi sunani Abi Dawud aidon an Aisyah, aidon dari jalur Sayyidatina Aisyah juga, tetapi dari kitabnya kitab sunannya Abu Dawud. Di sini Sayyidatina Aisyah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan idza staiqadha minal lail, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun saat malam, maka beliau Rasulullah berdoa, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi. Tiada Tuhan bagimu, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku memohon ampun atas doa-doaku. Wa as'aluka rahmatak, dan aku memohon kasih sayangmu ya Allah. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Sehingga tidak heran Rasulullah SAW adalah pribadi yang beliau menguasai ilmu dari berbagai disiplin ilmu, dan itu sudah dibuktikan oleh kehidupan modern. Karena beliau selalu berdoa, ya Allah tambahilah saya ilmu, tambahilah saya ilmu. Ini ketika beliau bangun tidur, beliau langsung berdoa seperti itu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan engkau gelincirkan hatiku lagi ya Allah setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Ya Allah, setelah engkau memberikan semangat kepadaku untuk menuju ke jalanmu, untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat, jangan sampai engkau kendorkan semangatku lagi ya Allah. Inilah doa yang diucapkan oleh Rasulullah. Wahabli min ladunka rahmah, dan berilah aku kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Inilah doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah setelah beliau bangun tidur. Ternyata banyak sekali. Dan apabila mungkin ada jemaah yang membutuhkan doa-doa ini, mungkin nanti bisa ngomong ke sekretariat masjid, dan insya Allah nanti akan kami tuliskan lengkap dengan hadisnya. Karena ini semua berdasarkan hadis Rasulullah, sehingga sanadnya langsung nyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa-doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan diajarkan oleh yang lain. Demikian untuk kajian kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang di minggu depan, hari Selasa, kita akan melanjutkan kajian lagi, dan masih sama zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah minggu depan kita sudah sampai kepada zikir bacaan yang diucapkan oleh Rasulullah ketika memakai pakaian. Jadi ini Imam Nawawi, beliau mengurutkan bab itu dengan bagus sekali. Jadi setelah orang bangun tidur, maka orang itu biasanya memakai pakaian.
Dan ini akan berlanjut terus. Setiap kegiatan manusia, setiap aktivitas manusia nanti akan disebutkan doa-doanya. Untuk minggu depan insya Allah adalah doa ketika orang memakai pakaian. Ternyata itu doanya tidak hanya satu, tetapi lumayan banyak. Demikianlah Islam, demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini ternyata semuanya penuh dengan keteraturan, keharmonisan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.